semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di Taman Wisata Alam Muara Angke. Nah, kita mau ngelakuin observasi nih di sini. Halo, perkenalkan nama saya Evanika Putri dengan NIM 015412200014. Saya Fiona Lokita dengan NIM 015412200019. Dan saya Jennifer Onesis dengan NIM 015412200012. Ikutin terus keseruan kita ya. Dah. Berikut ini adalah kompilasi singkat Taman Wisata Alam Hutan Mangrove secara keseluruhan. Taman Wisata Muara Angke juga bekerja sama dengan brand-brand terkemuka dalam berbagai program yang mendukung sustainability. Seperti contohnya bersama dengan Samsonite yang mengolah sampah koper menjadi paving block. Ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di Taman Wisata Alam Muara Angke, mulai dari bird watching, water sports, juga melakukan pembibitan dan penanaman pohon mangrove seperti yang kami lakukan di sini. Jenis lain ini dapat jenis apisemia. Apisemia akarnya beda akar lama. Kalau ini akarnya akan bergerak dari sini nanti. Di dalam ini nggak dicopot karena ini buat tabungannya aja selama 3 tahun. Dalam perjalanan kami menuju lokasi penanaman, kami menemukan hal menarik tentang pohon mangrove yang daunnya memiliki rasa asin, sebab pohon mangrove menyebab rasa asin dari air laut sehingga air di sekitar pohon mangrove adalah air payau. Kalau pengelolaan di sini, ini sebetulnya kan punya pemerintah yang dikelola oleh swasta selama 30 tahun. Kawasan ini kurang lebih luasnya 99,82 hektar. Pengelolaannya sepenuhnya oleh swasta. Negara itu hanya memberi lahannya saja. Jadi kita bekerja di sini karena di sini dulu hutannya rusak. Jadi kita harus mengembalikan dulu fungsi hutannya. Dan pinggir laut ini dulunya ya nggak ada hutannya, jadi definisinya kosong semua. Sejak dari tahun 2006 kita udah mulai nanam pohon ini sampailah sekarang kurang lebih sekitar 21 tahun ya. Nah, pengelolaan hutan mangrove-nya dikelola penuh oleh PT Murni Karya Lestari. Kita memang punya program penanaman, jadi satu pohon mangrove itu kalau yang bibit tuh biayanya 15.000, kalau yang sudah 3 bulan ke atas itu harganya 100.000. Dan kalau pakai papan itu 500.000 per papan ya. Kita mengambil dari penambak-penambak yang dulunya merambah di sini ya. Jadi dulunya memang peruntukannya untuk taman wisata alam, karena SK-nya tahun 1997 itu sudah diperuntukkan untuk taman wisata alam Angke. Karena ada pembiaran, maka masuklah petambak-petambak liar ke kawasan ini dan merubah fungsi jadi tambak ya itu. Nah, kalau wisatawan yang masuk itu kalau untuk sekarang ini agak menurun ya, karena banyak spot-spot di pulau sebelah itu kan udah banyak buat wisata juga, jadi agak berkurang sedikit. Kalau dulu banyak sekali, kalau hari Sabtu Minggu itu bisa 2.000 pengunjung. Kalau hari-hari biasa paling 100 sampai 200, tapi sekarang ini agak menurun memang. Jadi aktivis mancanegara juga banyak juga ke sini. Dia biasanya bird watching ya, ngeliatin burung-burung pantai yang di sini. Dan dari kalangan kita juga banyak juga dari mulai anak sekolah, dari mulai anak PAUD sampai perguruan tinggi ya. Kebanyakan yang aktivitas di sini ada yang jalan-jalan aja, ada yang berfoto
coaching, ada yang memang dia belajar mengenai mangrove, ada juga penelitian, banyak yang di sini. Nah kalau yang udah tua tuh sih hanya udah foto-foto aja atau buat prewed kayak gitu. Dan ya jelas kita karena apa ya, kita itu di sini dulunya memang wisatanya kita nggak terlalu fokusnya ke penanaman karena kawasan ini memang rusak. Nah setelah penanaman kita udah mulai banyak dan bagus, barulah kita wisatanya yang kita majukan. Peraturannya ya kalau ya memang ini konservasi ya, konservasi itu ada undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Barang siapa merusak, mengambil atau mengganggu di kawasan ini ada pidananya 5 tahun penjara plus 100 juta. Kayak buang sampah sembarangan segala macam itu ada pidananya. Cuman masyarakat di Indonesia ini sekarang buang sampah kadang-kadang kurang begitu ditekan ya, main buang sampah sembarangan, jadi kesadarannya belum ada. Kendalanya pasti ada ya, kalau pengunjung sedikit kan kita pengeluarannya banyak nih. Karyawan juga lebih dari 50 orang kan kita mesti menggaji karyawan yang banyak. Pencurian ikan juga ada, kalau malam itu masih ada pencurian ikan. Jadi jangan sampai kita doang yang menjaga gitu. Jadi kalau pengen lihat satu aja di sini banyak juga, contohnya tuh lihat di jalan tuh, lihat yang di sini ada buaya juga ada, burung pantai, monyet, terus berang-berang banyak sekali. Jadi di sini satu aja. Itulah kira-kira yang bisa dinikmati sama pengunjung di sini. Karena binatang di sini liar gitu, nggak dikandang kecuali satu bisa. Jadi di sini itu karena konservasi ya, jadi harus ada izin sama pengelola juga. Mau penelitian juga harus ada izin juga, minta izin juga dari pengelola. Nanti tembusannya ke Balai Konservasi karena ini di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Kolaborasi biasanya kita model yang pedagang-pedagang kecil itu kan kita bisa mereka itu dirangkul di sini supaya dia bisa berjualan di sini dan bisa menghasilkan. Menurut aturannya itu hutan-hutan wisata itu harusnya begitu, jadi memperdayakan masyarakat di sekitar. Cuman di sini kita memperdayakan masyarakat di sini untuk bekerja, membuat keranjang, isi lumpur, nah untuk penanaman, bibit segala macam, nah kita itu aja. Jadi untuk yang bangsa jualan segala macam belum ada, masih sedikit lah. Lewat sosmed sih, banyak lewat sosmed, lewat ada YouTube segala macam. Kita juga dari kementerian juga kita atur bersama di sini, jadi dia untuk memasarkan kawasan yang kita ada di sini. Ya pasti ada ya, ada aja sih namanya gitu, kadang-kadang tidak cocok mungkin dengan harganya berapa segala macam. Ya kayak gitu lah, pasti ada. Kayak model sepeda-sepeda tadi kan itu mitra kerja kita juga, jadi ada sepeda listrik, terus ada buat kantin makanan. Cuman di sini kadang-kadang mereka nggak betahnya kalau hari libur sepi, kalau hari biasa ya, kalau hari libur agak dikit rame lah. Jadi kawasan ini sebetulnya kan dibagi 3 nih, lumayan nih sudah mau dapat 2 hektar. Jadi dibagi kawasan konservasinya ada, kawasan lindungnya ada, terus kawasan buat wisatanya juga ada. Jadi 10% dari kawasan yang seluruh ini buat wisata.